Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab vektor ya, yaitu tentang vektor-vektor tak sejajar. Nah, di sini untuk KD-nya yaitu KD 3.2 menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Oke, langsung saja yang pertama yaitu adalah definisi untuk vektor tak sejajar. Jadi, misalkan ada sembarang vektor OA, vektornya ini di bidangnya di sini adalah OBAC. Bidang OBAC mempunyai dua bilangan tidak nol, di mana bilangannya di sini adalah P dan Q ya. P-nya ini, Q-nya ini tidak nol dan dua vektor tidak sejajar U dan V. Nah, di sini kan tidak sejajar karena U-nya kan ke sini. Sedangkan V-nya ke atas sini. Maka di sini dapat dituliskan sebagai OA sama dengan PU tambah QV. Nah, untuk mencari vektor, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan untuk mencari vektor, misalkan di sini vektor OA. Vektor OA sama seperti mencari rute dari titik O ke titik A. Nah, caranya di sini terdapat beberapa cara. Misalkan dari titik O ke titik B, kemudian baru ke titik A, atau O, B ditambah B, A. OB-nya adalah PU, kemudian BA-nya adalah QV, karena di sini BA sama seperti OC, karena di sini panjangnya dan arahnya juga sama-sama ke atas. Nah, kemudian selain itu, kalian juga bisa mencari vektor OA dari titik O, kemudian ke titik C, baru dari titik C ke titik A, atau OA sama dengan OC ditambah CA. OC-nya adalah QV, CA-nya adalah PU, karena di sini CA sama dengan OB. Maka OA sama dengan QV ditambah PU. Nah, jadi sama aja ya. Baik melalui ke B dulu baru ke A, atau dari O ke C, dari C ke A, yaitu sama, PU tambah QV. Dimana di sini P-nya dan Q-nya adalah suatu bilangan ya, bilangannya tidak nol. Nah, kemudian secara umum untuk dua vektor tidak nol dan tidak saling sejajar U dan V, maka berlaku dua aturan berikut. Yang pertama adalah misalkan ada vektor MU tambah NV sama dengan vektor 0. Maka di sini yang 0 adalah M dan N-nya. Jadi M dan N-nya yang 0, karena di sini vektornya tidak 0. Jadi yang 0 haruslah M dan N-nya. Kemudian yang kedua adalah misalkan ada vektor PU tambah QV sama dengan RU tambah SV. Nah, maka di sini koefisien dari U antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi P sama dengan R. Kemudian koefisien dari V antara ruas kiri dan ruas kanan juga sama, yaitu Q sama dengan S. Nah, untuk contoh soalnya yaitu diberikan vektor U sama dengan 5A plus 4B, kemudian vektor V sama dengan 3A min B, dan vektor W sama dengan HA tambah H plus K plus 3B, dengan H dan K adalah konstanta, serta A dan B adalah dua vektor yang tidak saling sejajar. Jika vektor W sama dengan 2U min 3V, maka hitunglah nilai H dan K. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan aturan yang kedua tadi, yang ini. Jadi, jika ada dua vektor antara ruas kiri dan ruas kanannya sama, yaitu PU tambah QV sama dengan RU tambah SV, maka kita tinggal menyamadengankan variabel dari U dan V antara ruas kiri dan ruas kanan, yaitu P sama dengan R dan Q sama dengan S. Nah, di sini kan W-nya kan sudah ada dua nih, W-nya yang pertama ini, kemudian W yang kedua ini. Jadi kita tinggal menyamadengankan koefisien U dan V-nya saja. Nah, jadi di sini W sama dengan 2U min 3V. W-nya yang pertama kita bisa gantikan dengan yang ini.
HA tambah K plus 3B sama dengan 2U min 3V. Nah, karena di sini vektornya harus sama, maka kita harus menyamakan vektornya juga. Karena di sini menggunakan vektor A dan vektor B, maka di sini UV-nya tinggal kita ganti saja. Maka U-nya adalah 5A plus 4B, jadi 2U. U-nya 5A plus 4B dikurangi 3V. V-nya adalah 3A min B. Jadi dikurangi 3V, dikurangi 3 kali 3A min B. Maka diperoleh hasilnya adalah ini. HA tambah H plus K plus 3B sama dengan A plus 11B. Nah, jadi dari sini kita tinggal menyamadengankan koefisiennya saja. Di sini untuk vektor A antara ruas kiri dan ruas kanan, yang di ruas kanan di sini koefisiennya 1, maka di sini nilai hanya juga harus 1. Jadi hanya sama dengan 1. Kemudian untuk yang koefisien vektor B, H plus K plus 3 sama dengan 11. H plus K plus 3 sama dengan 11. Maka di sini kita operasikan secara aljabar, maka kita dapatkan K-nya adalah 7. Nah, di sini untuk contoh soal yang kedua, diketahui bahwa vektor OP sama dengan 2A plus B, vektor OQ sama dengan 3A min 2B, dan vektor OR sama dengan HA tambah 5B. Tentukan dalam bentuk A dan B setiap vektor, yaitu vektor PQ dan vektor PR. Kemudian kita disuruh menentukan nilai H jika titik PQ dan R segaris. Nah, jadi di sini untuk OP, OQ, dan OR ini merupakan vektor posisi dari PQ dan R. Nah, maka untuk mencari vektor PQ dalam bentuk A dan B, kita harus memanfaatkan vektor OP, OQ, dan OR, yaitu dengan menggunakan vektor posisi. Nah, untuk mencari vektor PQ, berarti kita memanfaatkan vektor posisi dari P dan Q, yaitu PQ sama dengan OQ min OP. Vektor OQ dikurangi vektor OP, di mana vektor OQ-nya itu adalah 3A min 2B dikurangi vektor OP. Vektor OP-nya adalah 2A plus B. Nah, kemudian kita operasikan secara aljabar sehingga didapatkan vektor PQ-nya dalam bentuk A dan B adalah A min 3B. Nah, kemudian untuk vektor yang kedua yaitu vektor PR, caranya sama seperti yang poin A, yaitu kita dengan memanfaatkan vektor posisi. Karena di sini vektor PR, maka kita memanfaatkan vektor posisi dari P dan R. Maka PR sama dengan OR dikurangi OP. OR-nya adalah HA plus 5B, kemudian OP-nya adalah 2A plus B. Kemudian kita operasikan lagi secara aljabar sehingga didapatkan vektor PR-nya sama dengan H-2A tambah 4B. Nah, kemudian selanjutnya kita disuruh menentukan nilai H jika titik P, Q, dan R segaris. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang titik-titik yang segaris atau kolinier. Jadi, titik-titik itu dikatakan segaris apabila panjang salah satu vektor merupakan K kali atau kelipatan dari vektor lainnya. Nah, jadi di sini misalkan kita ambil salah satu contoh saja pada titik PQR yang segaris, kita ambil vektor PQ sama dengan K kali vektor PR. Nah, kita ambil yang sudah kita hitung aja ya, karena di sini PQ sama PR. Maka di sini tinggal kita masukkan saja, PQ-nya adalah A-3B, kemudian K kali vektor PR. Vektor PR-nya adalah ini. Kita masukkan ke sini. Sehingga kita dapatkan seperti ini. A-3B sama dengan K H-2A tambah 4KB. Nah, dari sini kita bisa menggunakan lagi aturan yang kedua tadi. Jadi, apabila ada dua vektor yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka koefisiennya yang bersesuaian kita samakan. Nah, pada contoh ini, yang vektor B dulu ya. Yang vektor B di sini, untuk koefisien vektor B di sisi kiri di sini kan koefisiennya kan min 3. Kemudian yang di kanan di sini ada 4K. Maka di sini min 3B sama dengan 4K. Jadi 4K sama dengan min 3. Kita dapatkan K-nya adalah min 3/4. Nah, kemudian selanjutnya
kita samakan koefisien yang vektor A antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sini yang di ruas kiri koefisien dari vektor A adalah 1, kemudian yang di kanan adalah K kali H-2. Jadi K H-2 sama dengan 1, K-nya yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke sini. Nah, jadi min 3/4 kali H-2 sama dengan 1, kemudian kita operasikan secara aljabar sehingga didapatkan nilai H-nya adalah 2/3. Nah, kemudian untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada titik A, B, C, dan D mempunyai vektor posisi 6A, 8A, 2B, dan 8B terhadap titik pusat O. Nah, jadi apabila digambarkan seperti ini, jadi untuk titik A dan B atau vektor posisi OA dan OB di sini segaris karena di sini vektornya sama-sama A, 6A dan 8A. 6A itu punyanya vektor A, yaitu ini OA. Kemudian untuk vektor posisi B, yaitu OB, sama dengan 8A. Jadi 6A tambah 2A, 8A. Kemudian untuk yang vektor posisi C dan D di sini juga segaris karena sama-sama vektor B, 2B dan 8B. Maka di sini terletak di satu garis, di mana OC-nya itu adalah 2B dan OD adalah 8B, 2B tambah 6B. Nah, kemudian titik K membagi garis AD dan BC dengan perbandingan 1/M dan 1/N. Nah, jadi untuk yang garis AD, yang ini, K-nya membagi garis tersebut dengan perbandingan 1/M, di mana satunya itu punyanya AK dan M-nya itu punyanya KD. Nah, kemudian selanjutnya untuk garis BC ini dibagi oleh titik K dengan perbandingan 1/N, di mana satunya itu punyanya BK, kemudian N-nya punyanya KC. Nah, kemudian pertanyaannya adalah carilah dua ekspresi untuk vektor posisi OK, kemudian tentukan nilai M dan N. Nah, jadi kita disuruh menentukan vektor posisi OK dengan dua cara, dengan dua rute. Selanjutnya kemudian kita disuruh menentukan nilai M dan N. Nah, untuk penyelesaiannya kita pertama menentukan vektor posisi dari OK dengan dua ekspresi atau dua cara. Nah, cara yang pertama di sini kita bisa menggunakan garis AD. Nah, garis AD di sini kan terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik K, dan titik D. Di mana titik K di sini membagi garis AD dengan perbandingan 1/M. AK-nya 1 banding KD, KD-nya M. Maka di sini AK banding KD sama dengan 1/M, sehingga diperoleh M kali AK sama dengan KD. Nah, dari sini kita bisa olah seperti biasa. MAK sama dengan KD, maka AK-nya bisa kita cari dengan menggunakan vektor posisi, yaitu M kali AK. AK adalah OK dikurangi OA, sama dengan KD. KD bisa kita cari dengan vektor posisi juga, yaitu OD dikurangi OK. Nah, di sini kan sudah terdapat pada soal vektor posisi OA, OB, OC, dan OD. Maka tinggal kita masukkan ke sini. Jadi OA-nya itu kita masukkan adalah 6A. Kemudian untuk OD-nya adalah 8B. Nah, untuk M-nya di sini kita kalikan satu-satu, yaitu M kali OK adalah MOK. Kemudian M kali min 6A adalah min 6MA. Nah, dari sini kan kita mau mencari vektor posisi OK, maka kita kumpulkan jadi satu nih. OK-nya yang sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga MOK ditambah OK sama dengan 6MA tambah 8B. Kemudian di sini MOK ditambah OK itu bisa kita tulis sebagai M plus 1 OK sama dengan 6MA tambah 8B. Nah, sehingga kita dapatkan vektor posisi OK-nya adalah
6MA plus 8B per M plus 1, atau bisa kita tuliskan sebagai 6M per M plus 1A tambah 8M plus 1B. Nah, itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, di sini kita bisa menggunakan garis BC. Nah, pada garis BC di sini terdapat 3 titik, yaitu titik B, K, dan C, di mana K membagi garis BC dengan perbandingan 1:n. BK-nya 1, KC-nya N. Nah, sehingga di sini BK banding KC sama dengan 1:n, sehingga diperoleh N kali BK sama dengan KC. Nah, caranya sama seperti tadi. Dari sini kita bisa olah seperti biasa dengan menggunakan vektor posisi, yaitu N kali BK sama dengan KC. BK-nya adalah OK dikurangi OB sama dengan OC dikurangi OK. Maka di sini OB-nya tinggal kita ganti menjadi 8A. Kemudian OC-nya adalah 2B. Nah, N-nya kita kalikan satu-satu, jadi NOK dikurangi 8NA sama dengan 2B dikurangi OK. OK-nya kita kumpulkan jadi 1 antara ruas kiri dan ruas kanan, jadi NOK tambah OK sama dengan 8NA tambah 2B. NOK tambah OK ini bisa kita tulis sebagai N plus 1 OK sama dengan 8NA plus 2B, sehingga kita dapatkan vektor posisi OK adalah 8N plus N plus 1 per N plus 1A tambah 2 per N plus 1B. Nah, jadi di sini ekspresi yang pertama adalah ini, kemudian ekspresi yang kedua adalah ini. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan nilai M dan N. Nah, untuk menentukan nilai M dan N ini kita bisa memanfaatkan dua cara yang kita dapatkan pada vektor posisi OK tadi. Nah, yang vektor posisi OK yang pertama kan tadi ini. Kemudian yang kedua ini. Maka untuk mencari nilai M dan N-nya kita samakan antara vektor posisi OK yang pertama dengan vektor posisi OK yang kedua, karena di sini sama-sama vektor posisi OK, jadi kita bisa menyamadengankannya saja. Jadi di sini persamaan pertama sama dengan persamaan yang kedua. Maka dengan menggunakan aturan yang tadi, di mana terdapat dua vektor antara sisi kiri dan sisi kanan itu sama, maka kita tinggal menyamadengankan koefisien vektor yang bersesuaian. Jadi di sini koefisien A yang di sisi kiri kita samadengankan dengan koefisien vektor A dengan yang kanan. Jadi di sini 6M per M plus 1 sama dengan 8N per N plus 1. Kemudian kita operasikan secara aljabar sehingga didapatkan persamaan Mn sama dengan 3M plus 4N sama dengan 0. Nah, kemudian untuk koefisien B antara ruas kiri dan ruas kanan kita juga menyamadengankan, yaitu yang ini kita samadengankan dengan ini. Jadi 8 per M plus 1 sama dengan 2 per N plus 1. Kemudian kita operasikan secara aljabar, kita kalikan silang sehingga didapatkan 4N plus 3 sama dengan M. Nah, kemudian dari persamaan 4 ini, nilai M di sini kan sudah ketahuan 4N sama dengan 3. Kita bisa masukkan ke persamaan yang ketiga. Sehingga di sini dapatkan, ini kan persamaan ketiga, Mn dikurangi 3M plus 4N sama dengan 0. M-nya kita ganti dengan persamaan yang keempat tadi, yaitu 4N plus 3. Dikurangi 3M, yaitu 3 kali 4N plus 3 tambah 4N sama dengan 0. Kemudian kita operasikan lagi secara aljabar, kemudian didapatkan nilai N-nya, yaitu 9 per 4. Tapi di sini N-nya ini tidak boleh sama dengan min 1. Nah, N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Karena tadi pada persamaan vektor posisi OK yang kedua, di sini kan terdapat N plus 1 sebagai penyebut. Nah, kalau N-nya min 1 kan, maka di sini min 1 plus 1, 0. Sedangkan penyebut itu tidak boleh 0. Maka di sini N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Jadi yang dipakai adalah N sama dengan 9 per 4. Maka kita masukkan
ke persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai M-nya, yaitu M sama dengan 4N plus 3. Maka M sama dengan 4N plus 3, N-nya adalah 9/4, kita dapatkan nilai M-nya adalah 12. Jadi kita dapatkan nilai M-nya sama dengan 12 dan nilai N-nya adalah 9/4. Oke, mungkin cukup sekian dulu materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila kalian masih ada yang dibingungkan, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.